Dan kami akan memandu presentasi awal ekspedisi kali ini. Kamu yang Banten. Apaan tuh? Kalau hujan ringan, balai ramah memakai baju. Sebelum acara kau kita mulai, lebih lancar kita baca Bismillah dahulu. Langit gelap, hujan gerimis. Ibu berlari mengangkat baju. Sebelum acara ini kita mulai, lebih bagusnya kita baca Bismillah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bijitni ilma warjukni fahma. Hadirin yang kami hormati, berikut urutan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat Al-Quran dan sari tilawah. Yang kedua, presentasi perencanaan ekspedisi dari tiap seksi dan diskusi. Yang ketiga, tampilan lagu bersama. Dan yang terakhir, acara akan ditutup dengan doa dan penutupan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 oleh Khalifah dari kelas 10 serta pembacaan sari tilawah. Untuk memandu eksperimentasi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naira selaku koordinator dari ekspedisi Pulau Sabarko bersama sekretaris saya akan memimpin diskusi kita hari ini. Seluruh presentasi akan kami sampaikan nanti sudah tertulis dalam proposal dan sudah dikirimkan melalui grup WA masing-masing. Dalam kita versi surat, kita menggunakan surat Al-Mujadilah yang sudah dibacakan tentang saya dan Khalifah. Kenapa kita pakai ayat ini? Karena ayat ini kami juga menggunakan referensi ayat yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mulk ayat 15, yang artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurnya dan makanlah sebagian dari negeri ini. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Pulau Sabarko menjadi semboyan provinsi Sumatera Barat yang diambil dari kearifan lokal masyarakatnya. Semboyan Pulau Sabarko bermakna kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah merupakan hal yang kuat bagi masyarakat ini. Tujuan utama ekspedisi kali ini yang pertama untuk mensyukuri kekayaan alam dan budaya Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat dengan membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, mempelajari tentang sumber daya alam, kebudayaan dan sejarah yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, terima kasih Naira dan Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada dari kelas 11. Saya Desi dari kelas 12. Aku ada dari kelas 10. Sebelumnya, teman kami Taufik berhalangan hadir hari ini karena dia sakit, jadi dia tidak bisa hadir di sini. Langsung saja, kami akan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama 1 minggu di Sumatera Barat. Tim acara memiliki standar. Kami memilih tempat kunjungan yang disesuaikan dengan materi yang dipelajari. Dan narasumber sudah dipastikan sudah divaksin dan juga sudah memenuhi protokol kesehatan. Di hari pertama, kita harus sudah berada di bandara jam 7 karena keberangkatan kita pesawatnya jam 9. Dan kita akan tiba di Sumatera Barat di Kota Padang di Bandara Minangkabau pada jam 11 siang. Kita akan melakukan isoma, kita sholat dan makan, kemudian baru belajar tempat pertama yaitu Museum Adat Tiawan. Di Museum Adat Tiawan, hotel, kita akan langsung menuju ke PT Semen Padang. Di sana, kita akan belajar dan melihat langsung proses pembuatan semen serta mempelajari apa sih dampak dari PT Semen Padang terhadap lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Tempat kedua yang kita kunjungi adalah PT Agroprima Makmur. PT Agroprima Makmur adalah PT yang produksi rempah-rempah khas dari Sumatera Barat. Dan kita akan mengidentifikasi langsung rempah-rempah apa saja yang dibuat
Lalu yang tempat terakhir adalah air terjun Lembah. Di sana kita akan mengobservasi langsung ekosistem apa saja yang ada di dalam air terjun. Di hari selanjutnya dari ketiga kita akan berada di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi kita akan pertama pergi ke Jambore. Di Jambore kita akan mempelajari sejarah tentang Jambore sendiri. Lalu kita akan pergi ke Benteng Sonteko, lalu Lubang Jepang, Narasena dan Mawar Hatta. Di sana kita juga akan karena tempatnya dekat, jadi kita akan berjalan kaki. Dari Lubang Hatta kita akan naik bus ke Teluk sampai Pandai Sike. Di sana kita akan belajar menenun dan memperhatikan ilmu untuk membuat kentengan. Lalu di hari keempat, karena kita sampai di desa Parangan sore hari, jadi kita menginap satu malam di sana. Dan paginya kita akan berjalan di tepi sawah. Lalu kita juga akan mempelajari bangunan-bangunan sejarah di sana. Kita juga akan booking rendang di sana. Lalu kita juga akan mempelajari tari dari Sumatera Barat, kita tari Pasambahan. Selanjutnya di hari kelima kita akan ke LTR Danau Singkarak dan ke Istana Raja Basa Pengeluh. Hari kita akan ke Kebun Teh Danau Kembar. Di sana kita akan belajar tentang proses produksi, distribusi dan pengelolaan kebun teh serta melakukan pengamatan langsung di sana. Setelah itu kita ke Masjid Raya Sumatera Barat. Di sana kita akan belajar tentang sejarah, arsitektur dan kegiatan yang dilakukan bersama dengan narasumber dan pengurus masjid. Hari ke-7 kita akan ke Kota Tua Padang. Di sana kita akan belajar tentang sejarah. Di sini kita cuma satu destinasi karena ada penerbangan. Untuk anggarannya harga tiket masuk itu 4.902.000, narasumber 3 juta, totalnya 7.902.000. Terima kasih kepada tim acara. Perkenalkan saya Eski dan saya Sakila dari kami adalah seksi transportasi dalam diskusi persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan perjalanan dalam. Jadi kesimpulannya untuk sekarang kita sudah tidak perlu menggunakan PCR untuk melakukan perjalanan domestik. Yang pertama kita akan berangkat ke Padang. Kita menyewa bus dari Rido Tourism Travel. Per hari itu busnya 1.800.000. Di sana kita menggunakan busnya untuk 8 hari karena 6 hari karena ada 1 hari yang kita nggak butuh bus. Totalnya untuk 6 hari itu 10.800.000. Tik supir dan kondektur totalnya 900.000. Biaya parkirnya 260.000. Fasilitas busnya itu ada 27 seat, full AC, recline besi dan audio. Dan pastinya kita sudah berkoordinasi dengan Rido Tourism Travel untuk memastikan bis dalam kondisi aman dan layak, dan juga supir sudah memenuhi protokol kesehatan, dan juga kita sudah brief supirnya di awal untuk mengikuti alur kegiatan kita. Total anggarannya itu pesawat ada 73.646.000, busnya 10.800.000, supir dan kondektur 900.000, biaya parkir 960.000. Totalnya itu 85.606.000. Dari kami, terima kasih. Selanjutnya silakan seperti akomodasi 10. Kita adalah tim akomodasi. Jadi pada awalnya kita harus melihat dulu standar akomodasi yang kita lihat. Yang pertama itu adalah lokasi strategis. Kedua, dalam setiap kamar atau rumah terdapat tempat tidur dan kamar mandi. 3, lingkungan yang aman. 4, pelayanan yang baik dan nyaman. 5, kamar jauh dari bar. 6, menentukan hotel yang memenuhi standar protokol COVID. Untuk penginapan pertama, kami akan menginap di Malapa pada 24 Januari sampai 25 Januari 2023. Fasilitas ada dapur, satu lampu, wifi, TV, satu heater dan lain-lain. Untuk satu villa ada 2 kamar mandi, satu villa satu penyanyi. Kami membutuhkan 1 main house, 1 setengah juta dan 1 backup, 1,5 juta menjadi 1 juta. Lalu tempat selanjutnya adalah lebih tinggi. Kita akan menginap di homestay yang bernama Mahkota Family pada tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023.
fasilitas yang sudah disiapkan di sana ada dapur, kulkas, wifi, dispenser dan lain-lain. Satu rumahnya muat untuk kurang lebih 15 orang dengan harga Rp7.500.000 per malamnya. Lalu penginapan yang pertama ada Tanah Alta di Padang harga Rp3.000.000. Lalu ada Mahkota Family di Bukit Tinggi dengan harga Rp3.000.000. Desa Pariangan Rp5.750.000. Hotel Daima Rp11.500.000 dengan total keseluruhan akomodasi yaitu Rp23.250.000. Sekian. Selanjutnya kami silakan seksi konstruksi. Dan kami akan menjelaskan restoran yang akan kami kunjungi dan tempat makan kami selama di Sumatera Barat. Kami memiliki standar untuk memilih restoran, yaitu pertama yang pasti restoran makanannya halal, lalu rasa dari makanannya enak, lalu kebutuhan nutrisi tercukupi, tempatnya higienis dan mematuhi standar prokes, kapasitas tempat mencukupi jumlah peserta, lalu harga dari makanannya terjangkau, dan jenis makanan diusahakan makanan khas setempat. Hari pertama di Bandara saat keberangkatan kami akan memberikan propio sebagai sarapan. Lalu siangnya kami akan makan di restoran bernama 360 Warung Makan. Lalu malamnya kami akan makan di Sawah Dax Restoran. Lalu hari kedua kami akan order dari penginapan. Siangnya kami akan makan di Pondok Pesek Jaya Makmur dan malamnya kami akan makan makanan khas Padang yaitu sate Padang di Sate Maksyukur. Aduh. Sate Maksyukur. Sate Maksyukur. Situ. Siangnya makan nasi soto, nasi beren rasa atas, dan malamnya makan malam di Desa Pariangan. Dari malamnya paginya sarapan di Desa Pariangan, siangnya makan nasi putih, Desa Rendang, dan malamnya masih makan di Desa Pariangan. Dari lima paginya masih sarapan di Desa Pariangan, siangnya makan di rumah makan pakai ikan sasau, malamnya makan di Sawah Restoran. Dari enam paginya sarapan di hotel, siangnya makan di rumah makan Labuan Ombak, dan malamnya di Apollo City. Dan di video kita hanya sarapan saja karena siang kita sudah berangkat pulang. Untuk total anggarannya, pertama itu yang kebutuhan kita penuhi adalah minum. Minum itu perharinya per orang dapat 3 botol. Untuk satu botolnya seharga Rp4.000. Dikali 7 hari jadi totalnya adalah Rp1.932.000. Untuk kebutuhan buah yang kita ambil itu ada buah jeruk dan buah pisang. Itu dua-duanya seharga Rp45.000 per 2 kg dan 2 sisir. Dikali 7 hari jadi totalnya Rp315.000. Adapun nanti kalau misalnya ada buah tambahan kayak mau mencicipi buah durian asalnya nanti bisa. Kemudian untuk sarapan itu kita kasih budget Rp30.000 per kali makan. Dalam seminggu kita ada 3 kali sarapan, jadi totalnya adalah Rp2.070.000. Kemudian makan siang dan makan malam kita kasih budget untuk sekali makannya itu Rp50.000 per orang. Untuk makan siang kita dalam seminggu ada 5 kali, jadi totalnya adalah Rp5.750.000. Sedangkan untuk makan malam dalam seminggu kita ada 6 kali, jadi totalnya adalah Rp6.900.000. Jadi total untuk semuanya adalah Rp12.282.000. Sekian terima kasih. Selanjutnya seksi kelengkapan. Kami dari seksi kelengkapan. Kami dari seksi kelengkapan akan menjelaskan tentang perlengkapan apa saja yang akan kami bawa sampai ekspedisi nanti. Tugas seksi kelengkapan adalah membawa perlengkapan umum dan perlengkapan sains, memastikan perlengkapan tersebut dalam kondisi yang baik, sigap saat ada perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan, dan memastikan keamanan dan kebersihan. Perlengkapan umum yang akan dibawa ada kantong plastik, plakat akrilik, tisu kening, spidol permanen, spatula, dan aliran pil. Sedangkan perlengkapan laboratorium yang akan kami bawa adalah pH meter, termometer, mixer gulung, dan pH besar. Lalu perlengkapan pribadi yang harus dibawa semua anggota adalah kaos ekspedisi, pakaian belajar minimal 6, pakaian tidur, perlengkapan mandi, blazer, tisu atau sapu tangan, sandal,
sandal, ID card ekspedisi, kartu pelajar, buku catatan dan alat tulis, buku panduan, Al-Quran, alat sholat, uang secukupnya, masker minimal 14 buah, hand sanitizer, obat pribadi, dan topi dan payung atau jas hujan. Untuk total anggarannya, perlengkapan umum, ada kantong plastik seharga Rp100.000, peralatan akrilik seharga Rp600.000, tisu kering seharga Rp100.000, ada yang dibenerin kantong plastik Rp10.000, jadi totalnya enggak bener Rp10.000, jadi total Rp800.000. Untuk perlengkapan pribadi, ada baju ekspedisi yang akan ditanggung oleh sponsor, kemudian ada ID card Rp14.000 kali 25, jadi Rp350.000, totalnya Rp310.000. Jika perlengkapan umum dan perlengkapan pribadi ditambah, totalnya jadi Rp1.150.000. Adapun aturannya adalah 3 dokumentasi. Dan dipotong 2. Dalam kegiatan ketua yayasan, perjalanan ekspedisi, foto kegiatan di lokasi tujuan ekspedisi, foto bersama per unit di lokasi, kegiatan saat belajar, dan persiapan presentasi akhir. Aturannya, selain tim dokumentasi tidak diperkenankan menggunakan kamera dan handycam di saat penyampaian materi dan diskusi berlangsung. Tidak diperkenankan mengganggu tim dokumentasi ketika bekerja. Tidak diperkenankan membawa alat perekam selain kamera dan recorder. Hanya diperkenankan membawa satu jenis alat dokumentasi. Seluruh hasil dokumentasi akan disimpan dan diperbanyak oleh tim dokumentasi. Bagi yang akan membawa alat dokumentasi, dikoordinasi dengan guru terlebih dahulu dan memberi informasi pada tim dokumentasi paling lama 1 minggu sebelum keberangkatan. Tidak diperkenankan untuk mengambil gambar yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Biaya yang dibutuhkan oleh tim dokumentasi Rp500.000, berarti total biaya yang dibutuhkan adalah Rp500.000. Sekian, selanjutnya dipersilakan tim kesehatan. Seksi dokumentasi, nama saya Nita dari kelas 12, dari kelas 12. Tugas tim kesehatan sebelum keberangkatan yaitu menyiapkan kebutuhan peralatan dan obat-obatan, menyaksikan penyakit-penyakit bawaan pada anak, mempelajari berbagai kemungkinan yang akan terjadi, membuat aturan kesehatan. Lalu ini untuk protokol kesehatannya sebelum berangkat, untuk yang berusia lebih dari 18 tahun yang sudah booster tidak wajib untuk PCR, menggabung, ganti masker secara berkala dan rutin mencuci tangan. Lalu ini ada data vaksin di Sumatera Barat, terakhir kali diupdate tanggal 5 April. Lalu ini alat kesehatan yang kami sediakan, ada termogan, termometer, obat-obatan, alat swab, dan masker. Untuk obat yang dibawa, pertama obat yang disediakan oleh panitia akan dibeli dengan anggaran yang disediakan, dan kedua untuk peserta boleh membawa obat pribadi sendiri. Berikut adalah list obat yang akan kami bawa. Perkiraan obat yang kami bawa itu sekitar 29 macam. Dan total anggarannya, total harga obat insya Allah akan dibantu oleh sponsor. Jadi bisa ada dana dokter sekitar Rp500.000. Jadi total anggaran untuk seksi kesehatan jumlahnya Rp500.000. Sekian dari seksi kesehatan, selanjutnya kami persilakan ke bendahara. Saya Fadil dari kelas 11 dan saya bertanggung jawab dengan bendahara di ekspedisi kali ini. Tujuan dari ekspedisi bendahara ini adalah untuk mencatat dan menghitung pengeluaran, biaya, dan pemasukan biaya untuk ekspedisi selama ekspedisi berlangsung. Untuk kebutuhan bendahara, saya membutuhkan kwitansi sebesar Rp15.000, lalu charge transfer Rp50.000. Di sini juga ada kesekretariatan yang dimana buku panduan seharga Rp460.000 dan biaya presentasi akhir Rp2.000.000, sehingga keseluruhan biayanya adalah Rp2.460.000. Untuk total anggaran dari kesekretariatan Rp2.460.000, untuk seksi acara Rp7.902.000, seksi transportasi Rp85.606.000, seksi akomodasi Rp23.250.000,
seksi konsumsi Rp17.282.000, seksi perlengkapan Rp1.150.000, seksi dokumentasi Rp500.000, dan seksi kesana Rp500.000, dan juga bendahara Rp25.000. Total anggaran keseluruhan yaitu Rp1.138.715.000 dan dibagi 23 orang menjadi Rp6.031.087. Dikurangi biaya pesawat yang sudah dikeluarkan sehingga menjadi Rp2.829.087. Sekian, terima kasih, dan kami masih membuka bagi orang tua murid yang mau memberikan sponsor untuk keberlangsungan dan kelancaran acara ekspedisi, serta kami juga berterima kasih terhadap orang tua murid yang sudah memberikan sponsor kepada seksi perlengkapan dan seksi kesehatan. Selanjutnya saya berikan lagi kepada Bapak. Demikianlah presentasi dari semua seksi. Sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Bila Bapak Ibu punya pertanyaan atau masukan, jangan sungkan. Ada yang punya pertanyaan? Atas nama orang tua murid saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang penginapan mana ya? Ini. Oh. Di Desa Pariaman itu menyewa 2 rumah gadang, jadi cewek dan cowok dipisah, lalu ada 13 orang perempuan, jadi kita bisa Gantian. Ya. Lagi? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini apresiasi ya buat kawan-kawan. Kedua kalinya saya menghadiri acara seperti ini yang kemarin rencana waktu ke Banten ya. Alhamdulillah saya lihat insya Allah tujuan dari 4 tujuan yang disampaikan ini bisa tercapai, terutama yang 3 itu ya terkait dengan teamworknya. Karena nanti mungkin di kehidupan di luar nanti ini banyak mungkin menghadapi hal-hal yang seperti ini. Kita bagaimana bekerja untuk secara tim untuk mencapai suatu tujuan. Terima kasih, apresiasi. Ada beberapa yang mau disampaikan. Ada mungkin pertanyaan, ada diskusi aja. Satu bagian diskusi, mungkin satu nanti bagian saran. Yang pertama tadi sudah disampaikan ya, tadi sempat bertanya-tanya berapa orang sih? Ternyata ada 23 orang ya. Nah, untuk pendampingi itu ada berapa orang dari pihak sekolah gitu, sehingga nanti totalnya bisa digambar lah. Kemudian yang kedua tadi juga sudah ditegaskan di bagian akhir ya, ternyata antigen tidak dipastikan gitu ya. Cuman mungkin ini saran dipastikan lagi tempat-tempat yang akan dikunjungi itu apakah memang sudah membebaskan antigen, karena memang ada beberapa kalau kita berkunjung ke suatu daerah itu walaupun memang aturan pemerintahnya itu sudah seperti tadi yang membebaskan untuk antigen bila sudah minimal 2 kali vaksin, itu ada juga yang mengharuskan gitu. Jangan sampai kita nanti masuk sana harus antigen sementara kita nggak siap. Kemudian saya tadi masih agak sama 7 hari ini masih agak blur. Bisa dikonklusikan nggak berapa hari mulai dari datang itu di Padangnya, kemudian di Bukit Tingginya, apakah 2 hari, apakah sehari? Tadi saya belum dapat. Dan nanti di Pariamannya, kemudian yang tadi terakhir itu 2 hari di Padangnya lagi ya. Coba dikonklusikan ya dari hari pertama sampai hari ke-7-nya seperti apa, berapa hari itu ya disampaikan. Kemudian tadi kalau saya
nggak saya salah lihat itu yang di Bukit Tinggi itu banyak destinasi, ada 4 atau kalau nggak salah ya. Nah, apakah keberangkatan di Bukit Tingginya itu sebelum hari sebelumnya atau memang di hari yang sama? Kan pada Bukit Tinggi ini lumayan spend waktu juga ya, sekitar 2 jaman juga ya. Ini kalau saya lihat Sudah jelas? Jadi saya akan meninggalkan Naya dan teman-teman semua untuk terus belajar, jangan lupa ya, jaga prokesnya, dan dari saya nanti cuma satu tadi sempat disampaikan juga sama panitia terkait dengan sponsor, mungkin buat kita yang ingin menjadi penempatan sponsorship mungkin bisa diatur secara lebih sampai. Jadi saya itu aja, selamat sekali lagi Naya dan teman-teman, sukses dan jangan lupa ada ikutan. Terima kasih. Kok Om sih? Oh, spanduk. Bisa dibantu dengan dari tim perlengkapan mengenai spanduk? Kita selama ini nggak pernah foto bareng pakai spanduk, jadi kita rasa spanduk Belum perlu. belum dibutuhkan. Tapi mungkin sarannya bisa kita lakukan. Terima kasih. Yeah. Ya udah, kalau nggak ada aku silakan kembali dari sini. Kazura sama Adi silakan. Alhamdulillah teman-teman dari setiap seksi sudah mempresentasikan. Terima kasih kepada Cie.
Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih teman-teman dan tak lupa terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua dan Bapak Ibu guru. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita baca hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah Bapak dan Ibu sebelas yang lain dari kelas kata telah berakhir. Jika ada masukan atau saran yang perlu disampaikan, Bapak dan Ibu dapat menyampaikannya langsung melalui panitia setelah acara ini. Semoga ekspedisi kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Saya Adit. Saya Zura. Kalau ada hujan dan patah, usai disimpan dalam peti. Kalau Cakep. ada pasangan salah, usai disimpan dalam hati. Ya. Banyak kayu dalam bimbo, adonan ketek, adonan garam. Sekian dulu nanda di ambo. Kalau adonan salah, tolong dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.